Perkenalkan, saya Melisa Siang. Pada saat ini saya akan mencari masyarakat untuk memberikan penyuluhan kesehatan untuk mencegah virus HIV. Selamat malam. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya Melisa Siang. Pada saat ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait pencegahan HIV pada masyarakat. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu HIV? Iya tahu, tapi tidak terlalu paham. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari HIV. Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ada beberapa tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh pasien dengan HIV. Yang pertama, pasien akan mengalami nyeri. Hal itu terjadi beberapa minggu setelah pasien terinfeksi HIV. Nah, kemudian dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Nah, selanjutnya masuk pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini, umumnya virus itu akan mengalami masa inkubasi. Masa inkubasi itu terjadi sekitar 8-10 tahun, di mana tidak ada tanda dan gejala pada pasien HIV. Nah, selanjutnya setelah virus tersebut menyebar ke seluruh tubuh, dia akan merusak sistem kekebalan tubuh dan menyerang beberapa organ. Nah, sehingga saat virus tersebut sudah menyerang beberapa organ, dia bisa menimbulkan gejala AIDS. Nah, saat pasien sudah mengalami AIDS atau penurunan daya tahan tubuh, di situ akan timbul beberapa penyakit seperti TB dan penyakit-penyakit autoimun lainnya. Selanjutnya, untuk mendiagnosis HIV dan AIDS, ada beberapa tes yang dapat dilakukan, yaitu tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Selanjutnya, tes antigen. Tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Nah, selanjutnya ada perhitungan sel CD4. Nah, pada bagian ini, jika sel CD4 ditemukan lebih sedikit, maka itu adalah tanda dan gejala dari HIV. Kemudian ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA, bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus yang memiliki untuk menggandakan diri. Nah, selanjutnya ada tes resistensi atau tes kekebalan, dilakukan untuk menentukan obat anti HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Nah, sampai pada saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus HIV tersebut. Namun, ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk dapat memperpanjang masa hidup dari penderita HIV sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena HIV. Pertama, seks bebas. Yang kedua, tato. Yang ketiga, melakukan transfusi darah dengan orang yang terkena HIV. Nah, kemudian pengguna narkoba dengan menggunakan suntik. Kita sudah tahu tentang HIV, jadi kita mau tanya bagaimana supaya orang tidak tertular itu HIV. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, hindari DP faktor risiko, yaitu setiap berhubungan intim usahakan tapi harus mengganti dengan kondom yang baru. Kemudian hindari untuk berhubungan intim dengan berbeda-beda orang atau berganti-ganti pasangan. Selanjutnya, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Dari perbincangan kita tadi, apakah teman-teman sudah paham tentang HIV? Ya, paham. Nah, kalau begitu, bolehkah saya meminta teman-teman untuk menyebutkan
bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tertular HIV? Yaitu pertama, jangan berganti-ganti pasangan, dan yang kedua, menggunakan kondom setiap kali berhubungan. Jangan menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Selamat malam. Malam. Jadi teman-teman, itulah salah satu penyuluhan pencegahan primer kepada masyarakat untuk mencegah penularan virus HIV. Sekian dan terima kasih. Selamat sore nurse, saya mau membawa istri saya untuk pemeriksaan dini HIV. Mengingat 2 tahun lalu saya pernah terdiagnosa positif HIV. Selamat sore, sebelumnya saya kaji dulu ya istri Bapak. Apakah Ibu sebelumnya pernah memakai narkoba suntik? Tidak, nurse. Sudah berapa lama Ibu dan Bapak menikah? Sebelum Bapak didiagnosa, apakah sudah pernah berhubungan badan? Kami menikah sudah 3 tahun, nurse. Dan kami sudah pernah berhubungan badan. Nurse, saya dan suami mau merencanakan untuk punya anak. Apakah bisa, nurse? Kita lakukan pemeriksaan dulu ya, nanti jika hasilnya sudah keluar, baru konsultasikan ke dokter kandungan. Bapak dan Ibu silakan ke ruangan dokter, nanti dokter yang akan melakukan pemeriksaan. Baik nurse, kami permisi. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Apa benar ini dengan Ibu Mary dan Bapak Eliardo? Iya, dokter. Oke, saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Sebentar ya, Bu. Ya, halo. Nurse, bisa ke ruangan saya sebentar? Halo? Ya dok? Oh baik dokter. Permisi dokter, ada apa? Iya, nurse. Jadi saat ini kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk cek antibodi. Saya minta tolong nurse untuk ambil darah dari Ibu Mary. Baik dokter. Ya Bu, sampelnya saya bawa ke laboratorium dulu. Untuk hasilnya mohon Bapak dan Ibu menunggu sebentar. Permisi Bu, hasil labnya sudah keluar. Hasilnya Ibu positif HIV. Mohon agar Ibu bisa mengatur waktu untuk bertemu dengan dokter agar dokter bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Selamat sore, nurse. Kami pasien yang waktu lalu datang untuk melakukan pemeriksaan dini dan saya dinyatakan positif, nurse. Dan saat ini kami datang untuk melakukan terapi ARV. Bu Mary ya, silakan masuk ke ruangan ini untuk menjalani terapi ARV. Jadi Bu, obat ini bisa dikonsumsi di rumah sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter ya. Obat ini tidak boleh putus ya Bu.